kecilnya. Apa mau aku telepon dulu papa ya? Mulai ada daun-daun barunya lagi teman-teman. Kita lihat ya. Cinta banget sama basil. Oktober 2020. Nah, teman-teman, hari ini Momi mau memindahkan semayan kale yang sebelumnya ada di pot kecil, akan Momi pindahkan ke dalam planter bag 15 liter. Momi biasanya memakai planter bag 15 liter untuk kale ya teman-teman, dan satu planter bag 15 liter memuat satu tanaman kale. Karena dalam sehari-harinya, kecuali hari libur-libur gitu ya, nah Momi dan anak-anak itu konsumsi sayuran daun mentah teman-teman di dalam salad kami. Kira-kira sebanyak 160 gram kale, atau misalnya hari itu ada daun kol, itu 160 gram sayuran daun kita memerlukan setiap harinya untuk di salad ya. Karena itu di atas kebetulan lagi nggak banyak kalenya, makanya Momi mau memperbanyak. Ini semua dari steknya ya teman-teman. Dan ini Momi sudah menyediakan media tanamnya, baru beli. Aduh, seperti biasa ada media tanam yang udah jadi ya, karena capek juga kalau harus ngeracik semuanya sendiri ya. Ya udah, jadi rencana kalau media tanam yang jadi ini yang udah racikan toko, komposisinya ada kokopit, pupuk kandang, sekam bakar. Walaupun ini sebenarnya biasanya nggak terlalu subur teman-teman kalau media tanam racikan toko, entah kenapa, padahal udah banyak ya komposisinya. Nah, jadi ini direncanain di bagian dasarnya aja, setelah daun-daun kering baru media tanam organo ini ya, media tanam yang udah jadi, terus baru atasnya tuh racikan Momi ya, antara sekam bakar, ini pupuk kandang kambing sama tanah ya, diracik 1:1:1. Oh, sampai habis ya teman-teman. Segini harganya 20.000. Jadi habis untuk mengisi setengah dari 4 planter bag ya, setengah doang. Nah, sisanya media tanam berikutnya adalah media tanam racikan Momi. Ini kita rapet-rapetin dulu, kita padat-padatkan dulu tanah dan daun-daun keringnya ya. Oke, tanahnya sudah dipadat-padatkan bareng si daun-daun keringnya tuh, sudah rata ya teman-teman. Nggak usah takut nanti tanahnya jadi padat banget, enggak ya. Kalau tanah subur udah ada campuran sekam-sekamnya, walaupun kita padat-padatkan, tonjok-tonjok seperti itu, tidak akan memadat dan akan membuat tanaman jadi kurang oksigen tuh, tidak akan ya teman-teman. Biasa kalau ada bongkahan-bongkahan batu kita singkirin dulu, kalau ada yang bisa dipecah aja batunya, batu kapur. Ini pupuk kandang kambing yang Momi gunakan seperti ini teman-teman ya. Tuh masih bulat-bulat, biasanya aku pakai yang kayak gini daripada yang sudah jadi bubuk ya. Kenapa? Karena ya biar dia lebih lama menutrisi potnya, jadi slow release gitulah. Istilahnya dia pelan-pelan mengeluarkan nutrisinya dia untuk tanaman. Kalau yang udah hancur kan kena hujan sekali, takutnya nutrisinya langsung kabur gitu kan, cepat kaburnya. Kalau kayak gini kan dia pelan-pelan terurai seperti itu. Setelah menyingkirkan batu-batunya dan plastik-plastik yang mungkin ada di pupuk kandang kambing, kita buka karung berikutnya yaitu tanah. Nah, ini adalah tanah yang biasa Momi beli teman-teman. Tanahnya terlihat segar, sangat bagus ya, gembur, dan tidak ada binatang-binatang tanahnya. Orang nyebutnya di toko itu tanah Lembang. Entah ini dari Lembang atau bukan, ya mereka nyebutnya gitu. Sebenarnya sih tanah aja ya. Oke, karung terakhir adalah sekam bakar.
Lalu kita masukkan tanah yang sudah kita racik tadi ke masing-masing planter bag 15 liter ini ya. Udah penuh ya masing-masing, terus kita goncang-goncangin dulu biar tanahnya mengisi ruang-ruang kosong yang ada di planter bag. Nah, biasa permukaan tanahnya jadi turun lagi, kita isi lagi dikit lagi ya, karena bawahnya kan banyaknya daun-daun kering. Ternyata masih sisa banyak ya tanahnya. Nah, kita bisa masukin lagi ke karung, kita bawa ke atas, siapa tahu butuh pot dengan tanah lagi. Lalu kita lembapin dulu ya teman-teman, tentunya dengan air hujan yang Momi tampung ya. Nah, untuk pertama kali ngebasahinnya itu emang agak lama teman-teman, karena dia kan kering banget ya selama di toko pertanian. Biarkan dia meresap dulu, terus nanti kita siram-siramin lagi gitu, sampai bener-bener basah teman-teman. Jadi kita wajib banget memastikan dia tuh bener-bener basah. Tanaman pertama yang mau kita pindahkan adalah kale. Ini biasa kita pijit-pijit dulu ya. Oke. Tuh akarnya udah ada ya teman-teman di sini tuh. Nah, baru kita pindahin. Lalu kita pindahin tanaman stevia, mint, dan paprika kita ya ke masing-masing 3 pot ini. Oke, seperti inilah. Nah, kita pruning dulu mana yang udah terlalu panjang ya, stevia dan mint. Nah, itu paprika yang di sini mau kita pindahin aja ke atas. Karena kelihatannya dia nggak bahagia di sini ya, karena ketutup cabai juga, cabainya terlalu subur. Di bawah-bawah ini herbs aja tuh ya. Ini mintnya baru dipanen. Nah ini ya yang baru stevia sama apple mint ya, kalau nggak salah ini apple mint. Nah dia di bawah-bawah aja yang herbs ya, karena kurang matahari juga teman-teman. Dan kalau teman-teman inget ya, ini adalah basil sweet ya, yang dulu sempat subur banget ya. Nah ini sekarang udah kayak gini karena dia di bawah cabenya tuh udah terlalu subur, jadi nutupin dia, jadi hilang semua tuh daun-daunnya teman-teman ya. Dan juga dia memang sudah berbunga sih, jadi ini bisa untuk dibagi-bagi sama temenku yang kebetulan pengen punya benih basil spicy globe. Tanamannya mau kita buang, bijinya kita panen, terus kita ganti tanaman yang baru. Basil spicy globe ini kebetulan udah nyemai, ini tumbuh beberapa. Nah ini kita pindahin nanti ke sini ya teman-teman, jadi regenerasi ulang. Anakku harus banget itu emaknya nanam basil spicy globe, karena mereka hampir tiap hari ngelalap ini. Kalau bapaknya lagi nggak masak capcay, mereka ngelalapnya ini, dan itu banyak banget ya. Sekali ngelalap tuh banyak banget, jadi 2 hari kalau ngelalapin itu semua bisa-bisa tanaman Momi gundul teman-teman, kalau Momi nggak punya banyak pohonnya ya. Teman-teman, Momi tuh berhubung punya ya, tadi lupa ternyata punya bayam Brazil. Tuh lihat, bayam Brazilnya udah subur banget. Nah ini ditanam di polybag kecil. Nah berarti ini harus dipindah juga. Ini akar-akarnya. Wah tanahnya ini kebanyakan nih, harus dikurangin lagi. Teman-teman, nih akhirnya sudah dipindah planter bagnya tuh lihat ya. Jadi semua sudah berjejer di sini. Tuh ya, ini biar untuk pajangan orang lewat terinspirasi teman-teman ya. Ini di jalan raya. Kalau udah subur kan pasti insya Allah terinspirasi teman-teman semua yang lewat depan rumah Momi ini ya, insya Allah.
Nah ini kita liatin ya, kalau misalnya kale nggak subur di bawah sini nanti Momi pindah ke atas ya, diganti dengan ya yang bisa nggak begitu perlu sinar matahari, karena di sini terhalang sama pohon Tanjung. Itu cuman sampai jam 1 siang lah maksimal ya mataharinya, itu dari pagi sampai siang aja. Nah ini kita liatin. Semoga kedepannya semua subur sekali ya. Ternyata lebih enak ngeracik tanah media tanam tuh di atas teman-teman. Kalau di bawah sini tuh lihat ya, kalau kotor kayak gini di atas nggak masalah, nggak ada yang ngomelin. Tapi kalau di bawah sini jangan coba-coba, ntar Pak Bos ngomel 7 hari 7 malam kalau aku nggak beresin ini, ya nggak sih? Tuh kan jadi buang-buang air. Tetap semangat teman-teman semua, tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam ya. Happy gardening semuanya.